Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Majelis Taklim 1453 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat yang Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitungnya maka sungguh kita tidak akan sanggup. Maka Allah memerintahkan kita, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka Allah memerintahkan kita agar kita senantiasa selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, yaitu menggunakannya untuk semakin membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukurinya, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang mengkufurinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan beliau juga mengaku kita sebagai umatnya dan kelak memperkenankan kita untuk mendapatkan syafaatnya, memasuki surga bersama-sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat jamaah Majelis Taklim 1453 yang dirahmati Allah, dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Al-Fakir di sini ingin mencoba mentadaburi satu nikmat yang luar biasa dari sekian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu adalah nikmat ketika kita berteman dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Suatu ketika dikisahkan bahwasanya Allah memerintahkan para penghuni surga untuk mencari orang-orang yang telah bersama-sama mereka dulu ketika di dunia, untuk turut dimasukkan ke dalam surganya. Bahkan ada juga di antaranya mereka saling mencari satu sama lain, sahabat-sahabat mereka yang pernah dulu beribadah bersama-sama, berpuasa bersama-sama, duduk di majelis taklim bersama-sama, kemudian menunaikan ibadah-ibadah lainnya bersama-sama. Maka inilah salah satu di antara keuntungan kita ketika kita bersahabat, membersamai orang-orang soleh. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita telah berada di dalamnya. Artinya ada kemungkinan besar, ada kesempatan yang begitu besar untuk kita mudah-mudahan kelak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mudah-mudahan kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Namun tidak cukup sampai di situ. Artinya kita tidak boleh berpuas diri. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan bersama-sama mereka. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk fastabiqul khairat dengan mereka. Itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dengan mereka. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kita bersama-sama orang-orang soleh tersebut semakin membuat kehidupan kita terasa mudah, semakin membuat kehidupan kita semakin bergairah, semakin membuat kehidupan kita bersemangat, khususnya dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang jahat,
orang-orang yang tidak baik. Suatu ketika saya pernah punya cerita, dulu di tengah kampung kami ada kejadian 2 orang maling. Kemudian setelah mereka tertangkap, kemudian kebetulan kami bawa ke kediaman kami, salah satu di antara mereka yang akhirnya ada yang saling menyalahkan. Sebagaimana Al-Quran mengkisahkan bahwasanya ada suatu hari nanti orang-orang sahabat dengan sahabat, teman dengan teman saling berselisih, saling menyalahkan satu sama lain, sebagaimana cerita yang tadi saya sampaikan, bahwasanya salah satu di antaranya ada yang bilang seperti ini, "Pak, sebenarnya saya tidak niat maling, tapi dia yang mengajak." Nah, ini yang menarik. Sama seperti ketika polisi menangkap satu penjahat, namun setelah dikembangkan, alhasil tidak hanya satu penjahat yang didapat, karena banyak keterlibatan. Alhasil banyak yang akhirnya terjerat dan masuk dalam penjara, lebih dari 1 orang. Inilah ketika kita bersahabat dengan orang-orang jahat, bersahabat dengan orang-orang tidak baik, alhasil kita juga terkena imbasnya. Oleh karena itu, maka bersahabat dengan orang-orang soleh merupakan rizki yang begitu luar biasa, nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan hal itu juga menjadi obat bagi hati kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika kita bersama dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ketika kita bersahabat dengan penjual minyak wangi. Sebaliknya, ketika kita bersahabat dengan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik, kita pun juga akan merasakan keburukannya. Sebagaimana pandai besi yang apabila kita tidak terkena percikan apinya, maka kita terkena makan asapnya. Mudah-mudahan sedikit sharing dari Al-Fakir dapat mengingatkan Al-Fakir sendiri, memberikan kebaikan Al-Fakir sendiri, dan mudah-mudahan sedikit atau banyak memberikan kebaikan untuk teman-teman jamaah Majelis Ta'lim 1453. Akhir kata, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.